Ya, oke. Selamat pagi rekan-rekan. Ya, kita mulai untuk morning briefing di hari Rabu tanggal 24 Desember 2014. Ya, untuk di hari ini adalah satu hari sebelum perayaan Natal ya. Dan biasanya untuk pergerakan volatilitasnya ini tergolongnya cukup tinggi. Ya, yang akan kita bawakan untuk di hari ini nanti kita akan ulas dengan Bapak Wan, terutama mengenai Rusia. Ya, dengan penurunan harga minyak dunia yang cukup lumayan kemarin ya, mendekati level psikologis $50 per barrel. Nah, ini akan kita ulas bagaimana efek dampaknya terhadap Rusia dan apa yang langkah yang akan diambil oleh Rusia nanti ke depannya. Ya. Kemudian jika kita lihat untuk di hari kemarin, ya, meskipun untuk di hari kemarin data ekonomi jika kita perhatikan didominasinya oleh dua negara ya. Yang pertama itu adalah dari Inggris, kemudian ada juga dari Amerika. Ya. Jika diperhatikan untuk dari Inggris sendiri, di sini ada current account dirilisnya menjadi minus 27 billion. Dari yang sebelumnya diforecastkan oleh analis itu adalah minus 21,1 billion. Ya, kemudian untuk final GDP per kuartal dari Inggris ini dirilisnya 0,7% sesuai dengan estimasi para ekonom. Ya, kemudian untuk di Amerika ini ada sesuatu yang positif ya. Jika kita perhatikan untuk final GDP per kuartalnya ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, menjadi 5% dari yang sebelumnya diforecastkan analis hanya mengalami kenaikan menjadi 4,3. Ya, data sebelumnya untuk final GDP ini adalah 3,9. Ya, ini tentunya adalah mengangkat untuk mendukung kenaikan mengenai optimisme dari pelaku pasar ataupun para pelaku di instrumen keuangan sejak untuk komentar dari The Fed ya, FOMC yang akan segera untuk melakukan kenaikan suku bunga di tahun 2015 ya. Beberapa analis ini memforecastkan untuk kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed ini adalah akan dimulai di bulan Juni 2015. Ya, kemudian untuk data new home sale sendiri dari Amerika, di sini dirilisnya 438, ya sedikit lebih di bawah dibandingkan dari forecast para analis itu adalah 461. Ya, namun secara overall, jika kita perhatikan dengan data di hari yang kemarin, pergerakan untuk indeks dolar ini masih mendominasi. Kemudian dengan adanya kenaikan dari GDP dari Amerika ini juga mengangkat bursa saham global khususnya untuk di bursa saham Amerika ya. Dan ini adalah menjadi faktor pendukung juga menjelang akhir tahun seperti biasa untuk indeks saham ini rata-rata adalah mengalami kenaikan ya dengan adanya window dressing yang akan dilakukan. Oke. Nah, untuk selengkapnya kita akan coba dengan Pak Wanfu. Ya, nanti jika rekan-rekan ada tambahan ataupun ada masukan, silakan melayangkannya melalui kolom chatting kepada saya Desi Kurniawati sebagai moderator. Ya, silakan Pak Wanfu. Oke, selamat pagi. Kalau pekan lalu ya, China sudah mempersiapkan dana yang sebesar sorry ya ada audio lost connection. Saya ulangi. Kalau misalkan pekan lalu China sedang mempersiapkan dana sebesar 150 juta yuan ya untuk membantu Rusia keluar dari krisis keuangan ya. Dan tepatnya kemarin lusa ya, konfirmasi mengenai bantuan tersebut dibenarkan oleh dua menteri China ya, di mana mereka akan memberikan bantuan jika diperlukan ya. Tentunya di sini adalah China, dan mereka yakin kepada Rusia bahwa Rusia dapat keluar dari krisis ekonomi ya. Sebab Rusia merupakan rekan strategis ya, yang tidak dapat digantikan keberadaannya di dunia internasional ya menurut China.
Pelemahan rubel ya, beberapa terutama sejak 6 hari terakhir ya, itu disebabkan karena adanya ancaman resesi yang membayangi Rusia ya, terutama di tahun 2015 ya. Tren penurunan harga minyak juga menjadi salah satu faktor ya, akan melemahnya rubel Rusia. Kemudian adanya embargo ekonomi itu juga diprediksi bisa menghadirkan masalah baru ya, diantaranya seperti kebangkrutan perusahaan-perusahaan yang berbasis pasar internasional ya, dan kegagalan untuk pemerintah membayar hutang-hutangnya. Nah, pemerintah Rusia sendiri sudah memperkirakan skenario terburuk ya, di mana perekonomian itu bisa melambat ya, diprediksi bisa melambat hingga 3 sampai 4% ya. Apabila jika dilihat harga rata-rata minyak di sekitaran 60 barrel di tahun depan. Ya. Kita tahu bahwa separuh pemasukan Rusia itu memang tergantung dari ekspor migas ya ke luar negeri, sehingga dengan turunnya harga minyak separuh pemasukan Rusia memang tergantung pada ekspor migas ke luar negeri ya, sehingga dengan turunnya harga oil di pasar internasional itu memberikan pukulan telak ya, bagi negara yang sedang diembargo oleh Amerika dan sekutunya ini. Nah, berkurangnya pendapatan ekspor sendiri itu berpengaruh terhadap naiknya defisit anggaran ya, dan berujung pada pelemahan nilai mata uang rubel ya. Terutama kita lihat juga bahwa Amerika sendiri itu strong ya, dolarnya itu menguat cukup drastis. Nah, depresiasi kurs domestik Rusia ya, kemudian itu akan membuat harga-harga barang menjadi lebih mahal tentunya, dan pada akhirnya akan menyebabkan ya, di mana penurunan daya beli itu akan membuat laju dari sektor bisnis serta konsumsi melambat ya, sehingga perekonomian itu berbalik menjadi lesu. Nah, untuk 2014 ya, arus inflasi yang diprediksi bisa menembus 9,7% ya, cukup luar biasa ya, atau jauh di atas proyeksi sebelumnya yang hanya 7,5%. Nah, sementara untuk tahun depan ya, inflasi dari Rusia sendiri diperkirakan mencapai kisaran 9%. Nah, tekanan inflasi yang sebesar itu terpaksa memaksa pemerintah Rusia itu untuk menaikkan tunjangan kesejahteraan dan dana pensiun warganya. Nah, sekali lagi bahwa kebijakan ini juga akan berujung pada perlambatan ekonomi nasional di Rusia. Nah, opini saya ya, ini hanya berupa opini bahwa tingkat ketegangan yang saya lihat antara Amerika Serikat dan Rusia ya, sebenarnya semakin memanas ya di sini. Ya, tidak dengan perang ya, tidak dengan perang, namun dengan Amerika yang menekan negara tentunya sekutunya ya, seperti Arab Saudi ya, dengan negara OPEC yang menekan harga oil jatuh ya, itu saya lihat kemungkinan karena faktor sengaja ya, sebab Amerika tidak mungkin melakukan atau menyerang ya Rusia ya, karena belum ada alasan yang tepat untuk melakukan hal itu. Namun kita perhatikan bahwa beberapa hari kemarin ya, dari Arab Saudi kemudian Uni Emirat Arab juga tenang ya menanggapi turunnya harga minyak dan masih melihat kejatuhan oil. Nah, mereka baru akan melakukan intervensi ya terhadap pasokan terhadap ini pemangkasan produksi jika dirasa diperlukan. Nah, itu opini saya mengenai Rusia ya, bahwa kemungkinan dia akan terus menekan harga oil sehingga Rusia yang justru keadaannya kini sedang diembargo ya, akan terus ditekan oleh Amerika dan sekutunya. Namun kita lihat dari sisi lain bahwa seperti ini ya, China itu siap membantu big brother-nya ya, Rusia gitu. Itu yang saya lihat ya. Kemudian juga kalau sempat saya baca itu China ya melakukan kerjasama yang sebesar 150 itu dalam bentuk transaksi tidak menggunakan dolar, jadi dia hanya bilateral yuan dan rubel
ya, jadi lebih stabil. Nah, ini untuk economic calendar tidak terlalu banyak ya untuk hari ini. Apabila kita lihat jam 8:30 nanti malam ya, ada unemployment claims ya, di mana kita lihat dari previous ya, data sebelumnya, kemudian di forecast naik ya, naik. Berarti kalau misalkan diprediksi nanti actualnya keluarnya lebih besar ya daripada forecast, ya kemungkinan Amerika bisa saja dolarnya terkoreksi ya. Itu yang saya lihat di ekonomi kalender hari ini. Baik, kita langsung lihat di Aussie ya. Nah, data GDP ya yang diprediksi menunjukkan bertambahnya laju pertumbuhan ekonomi serta naiknya pesanan barang modal ya, membawa dolar Amerika Serikat menguat dalam 2 pekan terakhir ya, hampir terhadap seluruh major currency. Nah, hal ini kian menekan mata uang Australia ya ke level terendah di tahun 2014 ini ya. Yang belum lagi seperti turunnya harga komoditas serta adanya pernyataan Gubernur Bank Sentral Australia yang seiring mengatakan bahwa nilai tukar Aussie itu masih dianggap terlalu tinggi jika dilihat dari histori ya. Itu memberikan tekanan ya, yang sangat negatif bagi mata uang pasangan Aussie dolar. Kemudian dari analisa teknikal kita lihat jelas Aussie terpuruk ya hingga menyentuh low di 0.8105 yang merupakan harga terendah untuk tahun ini. Ya. Nah, harga yang membentuk channel bearish ya menekan setiap penguatan yang terjadi. Nah, kini support kunci terdekat ya tentunya di 0.8105 ya. Level ini akan menentukan berlanjutnya trend bearish atau tidak. Nah, jika harga dapat menembus ke bawah support di 0.8105 ya dan stabil bergerak di bawah level ini ya, maka target pelemahan berikutnya adalah di 0.8 hingga 0.7975 ya, itu target untuk pelemahan berikutnya. Nah, sementara jika harga dapat kembali ke atas ya, terutama yang saya lihat adalah level resisten di 0.8235 ya, Aussie memiliki potensi untuk mencoba rebound ya, sehingga setidaknya itu menguji resisten berikutnya di kisaran 0.8365 ya. Nah, untuk range trading jangka pendek saya melihat kisaran 0.8105 hingga 0.8235. Nah, selama harga bergerak di dalam area ini ya, kemungkinan pergerakan akan berkonsolidasi ya, itu yang saya lihat. Nah, itu untuk di Aussie. Nah, selanjutnya di Euro ya. Kalau kemarin kita lihat sempat break ya ke bawah. Nah, Euro masih melanjutkan ya pelemahannya terhadap dolar ya, seiring adanya rencana pelonggaran moneter secara besar-besaran yang akan dilakukan oleh European Central Bank di awal tahun depan ya, sehingga itu memberikan katalis negatif bagi mata uang euro ya. Nah, secara teknikal 1.2200 ya itu sudah ditembus ya, dan pergerakan stabil di bawah level tersebut ya, itu akan membawa euro melanjutkan tren bearishnya ya. Saya melihat dengan target di 1.1997 ya. Tentunya ini saya tarik dari Fibonacci ya, di level 161.8 sebagai targetnya ya. Itu untuk di euro ya. Kemudian kita lihat di pound sterling dolar ya. Pada grafik harian perdagangan terlihat di kisaran 1.5538 ya, hingga 1.5825 ya. Kemudian dia membentuk pola rectangle ya, di mana penguatan dolar akhir-akhir ini sebenarnya itu memberikan potensi bagi pound sterling ya untuk melemah ya, dengan bergerak di bawah level 1.5538 ya. Kemudian dia stabil bergerak di bawah level tersebut ya. Saya melihat target terdekat dari penurunan yang nanti terjadi adalah 1.5410 ya, itu untuk di pound sterling ya. Nah,
hanya pergerakan stabil di atas level 1.5950 ya, yang memungkinkan pound sterling untuk coba menguat terhadap dolar. Namun selama harga, saya melihat selama harga bergerak di bawah level tersebut ya, tren baik dalam jangka panjang maupun pendek itu masih bearish ya, saya melihatnya. Oke. Itu untuk di pound sterling ya. Kini kita masuk ke dolar yen. Ya, dolar yen juga kembali menguat ya setelah solidnya data Amerika yang dirilis lusa kemarin malam ya. Kemudian tadi malam juga cukup baik berita GDP. Nah, pada grafik harian saya melihat harga sudah bergerak di atas 119.90 ya tentunya. Ya, di mana level sebelumnya sempat melemah ya, kalau kita lihat di sini ya, sempat melemah ya. Kemudian saya coba tarik Fibonacci ya dari level terendah di Oktober di 105.18, kemudian saya tarik ya ke swing high di kisaran bulan awal Desember ya di 121.83 ya. Kemudian saya menemukan level Fibonacci di 38,2% yaitu di 115.47 ya, di mana 115.50 itu juga merupakan support ya yang saya lihat cukup kuat. Nah, kemudian akhirnya harga tertahan di area tersebut dan kembali rally. Nah, target rally dari dolar yen ini saya melihat di kisaran 121.83 ya hingga 122.18 ya sebagai level resisten historis terdekat. Nah, kemungkinan sampai akhir tahun ini diprediksi bahwa dolar yen itu masih tetap menguat ya. Tetap menguat, dan saya melihat selama harga bertahan di atas support di 115.50 ya, bukan tidak mungkin harga akan mencoba setidaknya di level 124.12 ya. Terutama untuk di tahun ini. Oke, itu untuk di dolar yen ya. Terus sempat kemarin aktivitas ekonomi ya, kalau misalkan kita lihat ekonomi Amerika Serikat itu ekspansi sebesar 5% ya di kuartal ketiga 2014. Nah, sekarang kita lihat di Dow Jones, indeks Dow Jones ya. Nah, data yang dirilis kemarin malam ya, yang begitu cukup positif terhadap Wall Street ya, itu memberikan potensi terhadap Dow Jones ya untuk kembali melanjutkan penguatannya ya, terutama ke atas level 18.000 ya, seiring fakta bahwa boomingnya ekonomi Amerika Serikat ya, itu memberikan boosting ya atau katalis yang begitu positif ya terhadap saham-saham Wall Street ya. Nah, secara teknikal level 18.000 itu akan menjadi resisten ya dalam jangka pendek ya, yang apabila level ini ditembus dan stabil bergerak di atas level 18.000 ya, maka target terdekat yang saya lihat adalah menggunakan Fibonacci expansion ya tentunya. Target pertama yang terdekat adalah 18.400 ya, sementara kita lihat target selanjutnya adalah 19.246 ya. Nah, itu untuk target lanjutannya. Nah, jika ternyata ya harga kembali bergerak di bawah level 18.000 ya, kemungkinan 17.035 ya itu akan menjadi support bagi Dow Jones ya jika tidak berhasil bertahan di atas level 18.000 ya. Itu untuk di indeks Dow Jones. Nah, kemudian kita lihat di Nikkei ya. Rally indeks Dow Jones juga serta penguatan dolar yen ya itu memberikan energi positif juga bagi pergerakan indeks Nikkei ya. Ya, setelah sebelumnya kita lihat sempat melemah ya. Sempat lemah. Nah, kalau misalkan pada pembahasan sebelumnya saya sempat mengatakan bahwa ada rising wedge ya. Kemudian kalau misalkan trendline bawah pecah dia akan coba turun. Nah, kita lihat dia coba sempat terkoreksi memang. Ya, sempat terkoreksi, kemudian dia membentuk kembali naik
Ya, nah di sini saya sama dengan menarik garis menggunakan Fibonacci expansion ya untuk melihat target dari Nikkei ya. Kira-kira untuk target apabila dia melakukan penembusan ke atas level 18.100 ya, targetnya akan kemana? Ya, nah target pertama saya lihat di 18.743 ya, dan selanjutnya di 20.170 ya. Itu untuk target apabila Nikkei kembali melanjutkan rally-nya ya. Nah, konfirmasi dari berlanjutnya strong bearish ya, kita harus melihat jika dia menguat di atas level 18.100 tentunya ya, dan stabil di atas level ini ya. Itu untuk di Nikkei. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di Hang Seng. Nah, Hang Seng juga kembali menguat ya seiring rally indeks Asia ya. Nah, akibat positifnya yang sama saham Wall Street ya. Nah, pada grafik daily saya melihat harga sempat terkoreksi ya. Nah, support di 22.500 itu merupakan support kuat ya kalau misalkan kita perhatikan ya di 22.500 ini ya, sempat harga menguji 1 2 yang ketiga ya sempat tail namun dia closing ke atas, kemudian keempat dan ini kita lihat secara daily ya. Maka saya dapat simpulkan bahwa 22.500 itu menjadi support kuat ya yang menahan pergerakan koreksi dari Hang Seng. Nah, kini yang terdekat adalah apabila Hang Seng menembus ke atas level 23.550 ya. Ya, jika dapat menembus ke atas level 23550 dan stabil juga bergerak di atas level tersebut ya, maka target yang terdekat adalah 24338 ya. Itu akan menjadi target dari penguatan yang terjadi. Nah, sementara apabila Hang Seng bertahan di bawah 23550 ya, tidak tertutup kemungkinan Hang Seng akan kembali koreksi dengan support terdekat di 22970 ya tentunya. Kemudian 22500 itu yang akan menjadi kunci penting ya dari penurunan yang terjadi ya. Apabila dia berhasil bertahan lagi di atas itu ya, di atas level 22500 ya kemungkinan harga akan coba menguat kembali. Nah, namun mengingat bulan Desember ya merupakan momen Santa Claus Rally, kemudian fakta yang kita lihat di pasar memang positif dari saham Wall Street itu akan menjadi katalis positif pula ya bagi bursa Hong Kong ya. Itu untuk di Hang Seng. Nah, selanjutnya kita ke komoditi oil ya. Ya, seperti yang diberitakan bahwa OPEC memang terkesan tidak terlalu khawatir ya terhadap turunnya harga minyak mentah ya, yang telah terjadi terutama sejak pertengahan tahun 2014. Nah, OPEC juga mengatakan bahwa negara produsen non-OPEC ya seperti Rusia, Meksiko, Kazakhstan dan negara-negara lainnya yang mampu memproduksi 1 juta barrel per hari itu harusnya mereka perlu melakukan pemangkasan produksi ya jika ingin menjaga kestabilan harga ya. Nah, secara teknikal, apabila kita lihat di grafik 4 jam, ya, pergerakan terbatas di kisaran 53.58 hingga 59. Nah, berita terakhir ya, pertikaian di Libya itu menjadi salah satu faktor yang menahan penurunannya harga minyak ya. Tentunya diakibatkan oleh karena berkurangnya supply. Nah, namun perlu diwaspadai ya. Penembusan ke bawah level 53.58 itu dapat membawa minyak kembali melanjutkan pelemahannya ya. Terutama untuk menguji psikologis support di 40 dolar per barrel ya. Nah, kira-kira faktor apa sih yang dapat mendukung pelemahan dari oil ya? Kita kalau misalkan kita sempat baca berita ya, anggota OPEC itu sendiri ya tentunya yang akan memberikan berita secara fundamental yang justru mendukung pelemahan dari oil ya, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ya yang justru merencanakan menaikkan supply-nya di tahun depan ya. Yaitu menjadi berita yang cukup negatif ya terutama bagi oil. Oke.
Itu untuk di oil, commodity oil. Nah, sekarang kita masuk ke gold ya. Nah, pada analisa sebelumnya saya menggunakan Elliott Wave ya. Nah, kali ini saya juga akan melanjutkan Elliott Wave yang telah terjadi sebelumnya ya. Namun jika rekan-rekan masih ingat ya, saya pernah mengatakan bahwa prediksi dari pola sebelumnya itu membentuk wave 3 atau C ya, atau C. Nah, kali ini saya melihat wave 3 kemungkinan tidak terbentuk ya, maka saya simpulkan opini sementara saat ini adalah merupakan C ya, merupakan wave C dan akhir dari wave 4 besar. Nah, kalau misalkan wave 4 besar berarti dia akan melanjutkan wave 5 ya. Wave 5 dia akan ke bawah ya. Wave 5 akan ke bawah. Nah, secara jangka pendek yang kita lihat dulu ya. Ya, saat kemarin dia sempat tertahan di kisaran 12.38 ya, di mana target saya adalah 12.40 ya. Setelah level tersebut tersentuh ya, yang terdekat adalah pergerakan harga itu mulai koreksi ya. Nah, di sini saya berasumsi bahwa ini merupakan wave 1 ya, di mana terbentuk dari 5 wave yang terjadi ya. Ini merupakan wave 1 minor atau kecil ya, kecil. Jadi ini satu, nanti dia akan membentuk level selanjutnya ya, ke atas ya. Namun saya melihat pergerakan ke atas itu hanya untuk membawa gold itu turun lebih dalam lagi ya, yang dimana bentuk wave 3 ya. Namun tentunya skenario ini tetap saja dapat gagal ya, jika ternyata 12.40 itu ditembus ya. Namun selama 12.40 tidak ditembus ya, saya melihat ada level koreksi di kisaran 12.04 hingga 12.20 ya maksimum. Oke. Itu untuk di wave 2-nya ya, yang minor. Nah, wave 3-nya itu akan berlanjut ya, setidaknya menyentuh 11.30 ya. Ya, itu yang saya lihat di emas ya. Namun saya masih percaya ya, setelah koreksi ini selesai ya, terutama di saya akan coba lihat di weekly ya, kita coba lihat di weekly. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian 5 ya, 5 mungkin kemungkinan target di kisaran 1000 sampai 980-an ya, yaitu wave 5. Nah, saya percaya setelah koreksi tersebut selesai ya, emas harusnya kembali menjadi primadona ya, yang selama ini kita kenal, terutama puncaknya apabila kita lihat di tahun 2011 ya, di 2011. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini hanya opini saya sebagai market analis ya, namun bukan harus menjadi satu keharusan dalam menentukan posisi trading nasabah. Nah, intinya kami selaku research dan edukasi ya, baik dari cabang Medan, Pascal maupun Asia Afrika ya, selalu coba berikan yang terbaik bagi rekan-rekan untuk memanfaatkan momen yang ada ya, tentunya guna memudahkan Anda dalam kegiatan marketing ya, maupun follow up baik prospecting klien maupun existing klien ya. Nah, itu yang bisa saya bawakan hari ini, Ibu Desi. Kira-kira mungkin ada tambahan? Ya, berarti untuk di bulan ini penghujung 2014 tetap masih menjadi primadona itu adalah indeks dolar ya Pak Wanfu ya.